Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irana Nurul Maya Mawadah dari Prodi PGMI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview materi BK yang telah disampaikan oleh teman-teman PGMI A. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan dari kelompok 1 yaitu tentang fungsi dan prinsip BK. Yang pertama yaitu fungsi utama bimbingan konseling atau BK. Nah, menurut Prayitno, fungsi BK itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, untuk fungsi pemahaman yaitu membantu siswa, guru, dan orang tua untuk memahami diri dan lingkungan siswa. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini adalah mencegah masalah perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, sosial, dan emosional anak. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini itu membantu siswa untuk mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri atau mandiri. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi yang keempat ini itu adalah untuk menjaga dan mengembangkan potensi positif siswa secara berkelanjutan. Untuk yang kedua yaitu tentang teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Nah, menurut Komalasari dan Eka Wahyuni, ini tuh ada beberapa teknik umum yang bisa digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, teknik yang pertama yaitu ada raport. Nah, raport ini adalah itu membangun hubungan akrab konselor dan klien. Yang kedua yaitu attending. Attending ini adalah kontak mata, bahasa tubuh, dan pendengaran yang aktif. Yang ketiga yaitu structuring. Nah, structuring ini itu menjelaskan batasan dan tujuan dari konseling. Yang keempat yaitu empati. Empati ini merasakan dan memahami perasaan dari klien tersebut. Yang kelima yaitu refleksi perasaan dan parafrasing. Nah, refleksi dan parafrasing ini adalah mengungkapkan dan merangkum perasaan dan isi bicara klien. Kemudian selanjutnya yaitu ada eksplorasi dan bertanya. Eksplorasi dan bertanya ini tuh menggali pikiran dan perasaan klien lebih dalam. Selanjutnya yaitu ada dorongan minimal, interpretasi, dan mengarahkan. Ini tuh bisa menjaga klien tetap aktif dan tetap fokus. Selanjutnya itu ada summarizing dan lead. Nah, summarizing dan lead ini tuh menyimpulkan dan memimpin arah pembicaraan. Selanjutnya itu juga ada konfrontasi, klarifikasi, dan fasilitas. Juga ada dialog dan inisiatif. Setelah itu juga ada pemberian nasihat dan informasi. Setelah itu ada merencanakan. Untuk yang ketiga ini ada pentingnya bimbingan konseling dalam pengembangan individu khususnya di sekolah dasar atau MI. BK ini penting karena dapat membantu siswa untuk memahami diri sendiri, potensi, dan keputusan hidup. Yang kedua itu bisa menangani masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Yang keempat yaitu bisa membantu perencanaan pendidikan dan karakter sejak dini. Yang kelima bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Yang keenam yaitu mendukung prestasi belajar dan motivasi akademik. Selanjutnya yang keempat ini ada prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, prinsip dasar BK ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu ada prinsip sasaran pelayanan, prinsip masalah individu, prinsip layanan, program layanan. Yang terakhir yaitu ada prinsip terkait tujuan dan pelaksanaan. Untuk materi yang kedua yaitu dari kelompok 5 yaitu tentang program bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama ini ada macam-macam program BK. Program BK ini dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya, mulai dari rencana, jenjang panjang hingga harian. Nah, yang pertama yaitu ada program tahunan. Program tahunan ini tuh merupakan rencana induk layanan BK untuk 1 tahun ke depan. Di dalamnya ini itu mencakup seluruh kegiatan layanan untuk semua kelas selama 1 tahun ajaran. Yang kedua ini ada program semester. Nah, program semester ini adalah penjabaran dari program tahunan, lebih rinci dalam mencakup 1 semester atau 6 bulan ya. Terus setelah itu ada program bulanan. Nah, program bulanan ini itu menjabarkan kegiatan layanan per bulan berdasarkan program semester. Setelah itu ada program mingguan. Nah,
program mingguan ini adalah jadwal pelayanan BK di setiap minggu. Biasanya ini digunakan untuk mengatur ritme pelaksanaan layanan rutin. Setelah itu yang terakhir ini ada program harian. Program harian ini itu adalah rencana layanan yang dilaksanakan secara harian dalam bentuk satuan layanan. Nah, untuk yang kedua ini ada perencanaan program BK. Nah, perencanaan adalah langkah awal dalam menyusun kegiatan BK. Ini mencakup beberapa asesmen. Yang pertama ini ada asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan ini dibagi menjadi dua asesmen, yaitu ada asesmen lingkungan dan asesmen siswa. Nah, asesmen lingkungan ini itu mengidentifikasi harapan sekolah, orang tua, ketersediaan sarana, dan kebijakan pimpinan sekolah. Sedangkan asesmen siswa ini itu menggali masalah dan kebutuhan siswa seperti aspek fisik, minat, emosinya, kepribadian, hingga tugas perkembangannya. Nah, untuk asesmennya itu ada AUM, yaitu alat ungkap masalah, ada DCM, yaitu daftar cek masalah, ada ITP, yaitu inventory, tugas perkembangan. Setelah itu ada sosiometri, wawancara, observasi, dan angkat. Nah, terus hasil asesmen ini tuh digunakan untuk menyusun program tahunan dan juga program semesteran. Nah, untuk yang ketiga ini tuh ada implementasi program BK. Ini adalah sebuah tahap pelaksanaan layanan yang telah dirancang atau kunci dari sebuah keberhasilannya program BK tersebut. Nah, pelaksana utama ini adalah konselor atau guru BK-nya sendiri. Nah, sedangkan kerjasama tim ini dibutuhkan untuk melibat itu seperti kepala sekolah, guru kelas, atau pihak yang terkait. Sedangkan dukungan kepala sekolah ini juga sangat memengaruhi kelancaran program BK tersebut. Nah, untuk yang keempat ini ada pengendali program BK. Nah, pengendali ini merupakan proses monitoring dan evaluasi layanan BK secara berkala. Tujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Setelah itu juga untuk mengidentifikasi masalah atau kendala dalam pelaksanaan. Setelah itu juga melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Nah, langkah-langkah pengendalian tersebut itu yang pertama itu ada membandingkan hasil pelaksanaan dengan tujuan awal. Yang kedua itu mengidentifikasi penyebab perbedaan. Yang ketiga itu juga untuk menyusun langkah korektif yang diperlukan. Untuk review yang ketiga yaitu dari kelompok 8, yaitu tentang bimbingan kesulitan dalam motivasi belajar. Nah, yang pertama ini ada tentang konsep motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan psikologis yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar demi mencapai tujuan akademiknya. Nah, terus motivasi belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal sendiri ini adalah keinginan pribadi dari siswa itu sendiri. Yang kedua ini ada eksternal ya. Eksternal ini tuh sebuah pujian atau hadiah lingkungan belajar yang mendukung. Nah, terus pentingnya motivasi belajar ini adalah yang pertama itu untuk meningkatkan semangat dan ketekunan siswa. Yang kedua itu untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan akademik. Yang ketiga bersifat dinamis, dapat berubah tergantung lingkungan dan perlakuan guru. Nah, sedangkan untuk peran gurunya sendiri itu, guru ini bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendorong dan mempertahankan motivasi siswa agar mereka tetap fokus, semangat, dan mampu mengatasi tantangan belajar. Nah, materi yang kedua itu bentuk-bentuk kurangnya motivasi belajar. Nah, siswa yang memiliki kurang motivasi belajar ini menunjukkan beberapa perilaku. Yang pertama itu cepat bosan, terus mudah menyerah, kurang fokus saat guru mengajar. Yang keempat itu mengabaikan nasihat guru. Dan terakhir itu sering menunda-nunda tugas. Nah, terus sebabnya itu apa sih? Sebab-sebab kurang motivasi belajar itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor dari luar ya. Itu kurangnya perhatian guru, siswa merasa diabaikan. Yang kedua itu kurangnya impian atau cita-cita sehingga siswa ini belajar tanpa arah. Yang ketiga ini dari masalah keluarga, stres emosial yang mengganggu konsentrasi. Yang keempat ini kurangnya perhatian orang tua, siswa ini merasa tidak didukung. Yang kelima ini adalah pergaulan bebas, pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Yang keenam ini ada metode dan media pembelajaran yang menonton, jadi sehingga mengakibatkan siswa ini mudah bosan. Yang ketujuh ini ada tidak adanya media pembelajaran menarik sehingga menurunkan minat belajar siswa itu sendiri.
Terus sarana dan prasarana belajar tidak memadai. Nah, tadi itu ya sampai faktor internal. Nah, untuk faktor internalnya itu yang pertama itu minat belajar itu rendah, sehingga siswa ini tidak tertarik pada materi pembelajaran. Yang kedua itu sikap negatif terhadap pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada kondisi jasmani, mungkin dari kondisi buruk yang sehingga menghambat fokus belajar. Nah, untuk materi yang keempat ini ada teknik bimbingan dan siswa yang kurang motivasi belajar. Untuk membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar, ini ada beberapa teknik bimbingan yang efektif. Yang pertama ini ada self management, yaitu mengajarkan siswa mengelola perilaku belajarnya sendiri. Terus self monitoring, yaitu memantau kebiasaan belajar. Terus ada stimulus kontrol, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Setelah itu ada self reward, yaitu memberi penghargaan pada diri sendiri. Terus yang teknik yang kedua ini ada positive reinforcement, ini memberikan pujian atau hadiah atas perilaku belajar positif siswa sehingga perilaku itu terulang kembali. Setelah itu ada teknik WDEP, yaitu Wings Doing Evaluation dan Planning. Ini menyadarkan siswa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, mengevaluasi dan membuat rencana perbaikan. Yang keempat ini ada konseling kelompok dengan modeling. Nah, konseling kelompok dengan modeling ini memberikan contoh perilaku belajar yang baik agar siswa ini bisa menirunya dan termotivasi dari sosok kelompok model. Nah, untuk yang terakhir yaitu materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 11, yaitu tentang evaluasi dan problematika program kita. Yang pertama ini ada pengertian dari evaluasi. Evaluasi ini berbeda dengan pengukuran dinilai. Evaluasi dalam BK ini mencakup proses pengumpulan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menilai efektivitas program. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan program dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ini ada tentang prinsip-prinsip evaluasi BK. Prinsip-prinsip evaluasi BK yang pertama yaitu evaluasi harus berdasarkan tujuan yang jelas. Yang kedua itu menggunakan kriteria dan alat ukur yang valid. Yang ketiga melibatkan semua pihak terkait. Yang keempat bersifat berkelanjutan dan terencana. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang membangun, dan yang terakhir yaitu melibatkan tenaga yang memahami konsep BK. Yang ketiga ini ada teknik evaluasi BK. Ini ada dua teknik, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini tuh mencakup seperti angka, tes bakat, atau minat, dan statistik. Nah, untuk yang kualitatifnya ini itu terus meliputi wawancara, observasi, studi kasus. Nah, terus langkah-langkah dalam mengevaluasi. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dan tujuan. Yang kedua yaitu menyusun instrumen seperti angka, wawancara, dan observasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat yaitu kita lanjut untuk perbaikan program. Terus selanjutnya itu ada fase dalam evaluasi. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu menyusun kisi-kisi, alat ukur, dan evaluator. Yang kedua yaitu persiapan instrumen. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Yang keempat analisis hasil, dan yang kelima yaitu penafsiran dan pelaporan. Untuk materi yang keempat yaitu ada problematika dan evaluasi BK. Yaitu yang pertama itu ada waktu dan administrasi. Yang kedua yaitu kompetensi. Yang ketiga instrumen. Yang keempat sarana dan dukungan. Yang kelima yaitu profesionalisme guru BK. Yang keenam yaitu guru non BK. Yang ketujuh yaitu administrasi dan ruang BK. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alternatif pemecahan masalah. Adalah pemecahan masalah evaluasi BK ini ada beberapa. Yang pertama itu ada sosialisasi dan edukasi. Yang kedua itu peningkatan kompetensi dan konselor. Yang ketiga yaitu teknik informasi. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas sektor. Dan yang terakhir yaitu ada sistem evaluasi terstruktur. Baik, cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.